Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Putri Amelia dengan NIM 2160250103. Di sini saya akan membahas salah satu tema, yaitu perjuangan Rohana Kudus dalam pendidikan. Rohana Kudus lahir di Koto Gadang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada 20 Desember 1884 dengan nama Siti Rohana. Sulung dari 26 bersaudara ini juga kakak tiri dari Sultan Syahrir dan penyair terkenal Chairil Anwar, dan juga sepupu Haja Agus Salim. Rohana hidup di era di mana akses perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang baik seperti laki-laki sangat dibatasi. Ia tidak bisa mendapatkan pendidikan secara formal, namun ia diajari oleh ayahnya. Ketika Rohana berusia 6 tahun, ayahnya berpindah tugas ke Alahan Panjang. Di sana ia bertetangga dengan jaksa Alahan Panjang, Lebi Jaro Nan Sutan. Lantaran tak punya anak, pasangan Sutan dan Adisa menganggap Rohana sebagai anak sendiri. Rohana diajari baca, tulis, dan hitung. Berbekal semangat dan pengetahuan untuk mewujudkan cita-citanya untuk memperjuangkan nasib kaum perempuan bersama suaminya Abdul Kudus, Rohana mendirikan sekolah keterampilan khusus perempuan pada tanggal 11 Februari 1911 yang diberi nama Sekolah Kerajinan Amai Setia. Sekolah Kerajinan Amai Setia atau KAI ini mempunyai kurikulum yang mengajarkan keterampilan untuk perempuan mengelola keuangan, tulis baca, budi pekerti, pendidikan agama, dan bahasa Belanda. Hasil karya peserta didik KAS pun dilirik para istri pejabat Belanda dan dinilai layak ekspor. Hal inilah yang menjadikan sekolah KAI tercatat menjadi industri rumahan mandiri pertama di Koto Gadang. Sembari aktif di dunia pendidikan, Rohana juga menulis di surat kabar perempuan bernama Putri Hindia. Ketika surat kabar itu diberedel oleh pemerintah Belanda, keinginan untuk berbagi cerita tentang perjuangan memajukan pendidikan kaum perempuan membuat ia berinisiatif untuk menerbitkan surat kabar perempuan. Dan hal itu terwujud pada tanggal 10 Juli 1912. Lahirlah surat kabar Sunting Melayu yang tercatat sebagai salah satu surat kabar perempuan pertama di Indonesia yang pemimpin redaksi, redaktur, dan penulisnya adalah perempuan. Saat Belanda meningkatkan tekanan dan serangannya terhadap kaum pribumi, Rohana turut membantu pergerakan politik dengan tulisannya yang membakar semangat juang para pemuda. Rohana juga yang mempelopori berdirinya dapur umum dan badan sosial untuk membantu para gerilyawan. Ia juga mencetuskan ide dalam penyelundupan senjata dari Koto Gadang ke Bukit Tinggi melalui Ngaresiano dengan cara menyembunyikan dalam sayuran dan buah-buahan yang kemudian dibawa ke Payakumbuh dengan kereta api. Ia melanjutkan perjuangannya dengan kembali mendirikan sekolah bernama Rohana School. Dengan cepat, Rohana School dikenal oleh masyarakat dan mempunyai murid yang tidak hanya datang dari kota Bukit Tinggi, tetapi juga dari berbagai daerah lainnya.
Perjuangan Rohana Kudus dalam memperjuangkan hak dan pendidikan untuk kaum perempuan terus dilakoninya hingga ia tutup usia pada 17 Agustus 1972. Di usianya yang ke-88 tahun, jasadnya dimakamkan di Pemakaman Umum Karet, Jakarta.